Dia polisi, Bu, dia polisi. Seorang wanita babak belur diduga dianiaya oleh oknum polisi yang juga sebagai mantan pacarnya di dalam sebuah mobil di Kecamatan Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang melihat kebrutalan oknum polisi tersebut berusaha melerai, namun ditodongkan senjata. Diketahui penganiayaan ini terjadi karena penganiaya cemburu setelah mengetahui mantan pacarnya telah memiliki kekasih baru. Tiba-tiba dia datang ke kos teman aku, lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, seperti perlawanan, lalu dia mukul hidung, mama di sini, terus sama di sini. Kasus penganiayaan ini tengah dalam penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang model dewasa Lisa Mariana. Laporan tersebut diajukan ke pihak Bareskrim Polri dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam konferensi pers Jumat siang di Kemang, Jakarta Selatan, kuasa hukum Ridwan Kamil menyatakan tindakan ini diambil sebagai respon atas tuduhan sepihak yang disebarkan Lisa Mariana ke publik dan dianggap sudah mengganggu psikologis serta mencemarkan nama baik keluarga. Laporan polisi ini merupakan jawaban atas somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Sebelumnya, pihak Lisa Mariana sudah melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil dan menuntut pertemuan serta sejumlah dana untuk kebutuhan hidup anak yang disebut hasil hubungan keduanya, hingga tes DNA untuk membuktikan bahwa sang anak adalah hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Kasus ini semakin rumit setelah seorang pria bernama Revelino mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana dan menyatakan siap melakukan tes DNA untuk membuktikannya. Seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan spesialis atau PPDS nekat mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di sebuah kamar kos di Jalan Pancing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi bejat pelaku yang terjadi 15 April lalu menyasar korban yang merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang bersama sejumlah rekannya menangkap basah perbuatan pelaku, kemudian langsung mengamankannya dan melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Akibat ulahnya, pria berinisial MA itu harus berurusan dengan polisi, hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri sama korban? Iya, benar. Korban membawa beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Tersangka dijerat pasal tentang pornografi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua kapal ikan berbendera Vietnam sempat melakukan perlawanan saat dikejar oleh petugas. Kedua kapal mencoba kabur keluar perairan Indonesia, mengabaikan tembakan dan peringatan dari petugas. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing tersebut. Kedua kapal asing ini dikejar oleh petugas karena kedapatan melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal ikan Vietnam ini juga mengoperasikan alat tangkap troll yang dilarang di Indonesia. Kedua kapal mengangkut 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam dan hampir 5 ton ikan campur hasil jarahan. Kedua kapal ikan berbendera Vietnam ini melanggar sejumlah pasal tentang perikanan dan akan segera diproses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Tengah viral di media sosial, video amatir yang merekam detik-detik seorang pengunjung Jawa Timur Park 1 terlempar dari wahana 360 pendulum.
Akibat peristiwa ini, korban alami patah di 2 tulang betis kanan, jari tengah tangan kanan, dan jari manis tangan kanan. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Dewa Timur Park menyatakan akan bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi 8 April silam tersebut. Atas permintaan dari keluarga korban, mereka memilih rumah sakit sendiri. Kita izinkan mereka memilih rumah sakit yang ada di Kota Malang, memilih sendiri dokter spesialis yang ditunjuk oleh keluarga korban dan sudah kita penuhi, dan kita akan penuhi kebutuhan adik ini sampai dengan perawatan sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak dokter atau rumah sakit. Artinya yang menangani. full semua biaya ditanggung oleh Satimar. Ya, kita akan cover kebutuhan adik ini sampai dengan perawatan berikutnya. Sementara itu, Polres Batu menyampaikan sudah melakukan olah TKP dan memeriksa 6 orang, yaitu korban, orang tua korban, operator, kapten operator, tim medis, dan manajemen pengelola. Polres Batu akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Polisi juga menghentikan sementara operasional wahana pendulum sampai penyelidikan selesai. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok terlibat kericuhan dengan sekelompok warga di Kampung Baru Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat. Kondisi ini dipicu saat polisi hendak menjemput paksa TS, terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Pasalnya TS yang merupakan ketua Ormas mangkir setelah 2 kali pemanggilan. Naas saat petugas menjelaskan perintah penangkapan dan hendak membawa pelaku, masa mengadang 4 mobil polisi. 1 mobil yang membawa TS berhasil lolos dari kepungan, namun 3 kendaraan lainnya dirusak dan dibakar massa. Sebelumnya terduga pelaku menyerobot tanah milik perusahaan properti dan mengancam pekerja yang hendak melakukan pembangunan dengan airsoft gun. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi, dibakar atau dirusak oleh warga Pondorangon. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. TS beserta barang bukti airsoft gun diamankan di Mapolres Depok. Kini polisi tengah mendalami para pelaku pembakaran dan perusakan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.